Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi Promkes. Pada hari ini bahasan yang akan saya bahas adalah penyuluhan pada individu, keluarga, dan juga kelompok ya. Oke, lanjut. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang penyuluhan pada individu, keluarga, dan kelompok, kita refreshing dulu ya. Pastinya Anda sudah pernah mendapatkan materi tentang penyuluhan kesehatan kan? Ya. Jadi kita refresh dulu. Apa sih yang dinamakan dengan penyuluhan kesehatan? Penyuluhan kesehatan adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktek belajar atau instruksi dengan tujuan mengubah atau mempengaruhi perilaku manusia secara individu, kelompok, maupun masyarakat untuk dapat lebih mandiri dalam mencapai hidup sehat. Jadi memang goal atau tujuan akhir dari penyuluhan adalah harapannya perilaku manusia secara individu, kelompok maupun masyarakat itu bisa jauh lebih mandiri dan berubah menjadi lebih sehat. Itu goalnya kalau kita melaksanakan penyuluhan kesehatan. Jadi tidak hanya Anda memberikan informasi saja, tapi harapannya ada perilaku atau perubahan perilaku dari yang tidak sehat menjadi sehat, dari yang tidak mandiri menjadi lebih mandiri, baik itu sasaran individu, keluarga, maupun kelompok, maupun juga masyarakat, begitu ya. Oke, nah di sini sasaran dari penyuluhan kesehatan itu mencakup individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Dan penyuluhan kesehatan kalau untuk individu dapat dilakukan di rumah sakit, misalkan Anda kalau anestesi kan berarti untuk pasien-pasien yang mau dilakukan operasi, kemudian di klinik ya, jadi misalkan Anda mau penkes tentang bagaimana pencegahan penyakit TBC, atau juga di puskesmas juga sama, bagaimana caranya PHBS atau posyandu, misalkan di sini bagaimana caranya membuat makanan pendamping ASI, kemudian keluarga binaan. Jadi Anda punya satu keluarga yang Anda bina ya. Di sini misalkan keluarga tersebut hidupnya tidak sehat, kemudian secara rumah juga PHBS-nya juga kurang. Nah, itu Anda bina sampai dengan terjadi perubahan perilaku menjadi perilaku yang lebih sehat. Kemudian masyarakat binaan. Masyarakat binaan itu biasanya kalau misalkan Anda di sini di kampus kesehatan berarti Anda punya masyarakat binaan. Jadi setiap Anda punya kegiatan yang kontinu atau yang berkesinambungan untuk memberikan penyuluhan kesehatan gitu ya. Nah, untuk penyuluhan kesehatan pada keluarga diutamakan pada keluarga risiko tinggi. Contohnya apa? Misalkan ada keluarga yang gizi buruk, ada keluarga dengan penyakit diabetes mellitus, ada keluarga dengan ada yang punya hipertensi, ada keluarga mungkin yang ibu hamilnya kek seperti itu. Itu berarti termasuk risiko tinggi. Kemudian keluarga yang punya penyakit menular, misalkan TBC, keluarga dengan sosial ekonomi rendah, misalkan apa? Oh, keluarga yang punya anak atau balita dengan gizi buruk, atau juga ibu hamil dengan kek ya, kekurangan energi kronis, atau juga keluarga dengan sanitasi lingkungan yang buruk. Misalkan apa? Keluarga tersebut punya rumah, tetapi misal ventilasinya tidak pernah dibuka, keadaan rumahnya lembab, kemudian kotor tidak pernah disapu, kemudian jarak antara sumber air dengan WC misalkan kurang dari 10 meter, itu adalah termasuk keluarga dengan sanitasi lingkungan yang buruk. Berarti itu merupakan keluarga risiko tinggi gitu ya. Jadi besok kalau Anda misalkan di masyarakat Anda akan melakukan penyuluhan, berarti carilah keluarga tersebut yang punya risiko tinggi, sehingga nantinya pada saat Anda melakukan penyuluhan itu tepat sasaran seperti itu ya. Oke.
Kemudian untuk kelompok dilakukan di mana? Oh, pada ibu hamil, ya, pada ibu hamil. Kemudian kelompok ibu yang punya anak balita, ini misalkan kalau Anda akan melakukan penyuluhan tentang bagaimana caranya memeriksa tumbuh kembang anak, bagaimana caranya untuk membuat makanan cemilan untuk anak-anak balita, seperti itu. Kemudian kelompok masyarakat yang rawan terhadap masalah kesehatan seperti lansia, contohnya apa? Oh, kelompok lansia yang mungkin dia punya penyakit degeneratif seperti apa? Hipertensi, DM, jantung, itu berarti masuk ke sini. Kemudian ada juga kelompok yang ada di berbagai institusi penyuluhan kesehatan seperti anak sekolah, misalkan kalau nantinya ada program imunisasi bias, ya, atau juga Anda mau melakukan cuci tangan di sekolahan, boleh. Kemudian bekerja dalam perusahaan, ya, ini berarti K3-nya, ya. Ini misalkan Anda mau melakukan sosialisasi bagaimana sih cuci tangan. Nah, kalau sekarang kan mungkin sedang musim corona, semua orang itu diwajibkan untuk menjaga kebersihan diri dengan cara satu, cuci tangan. Anda boleh melakukan penyuluhan kesehatan di pekerja dalam perusahaan, itu juga boleh, ya. Oke. Kemudian lanjut di sini ada penyuluhan kesehatan pada masyarakat, dilakukan di masyarakat binaan puskesmas. Misalkan puskesmas itu punya masyarakat sendiri. Kemudian masyarakat nelayan, oh, Anda mau melakukan penyuluhan kepada nelayan. Kemudian di pedesaan juga boleh. Terus masyarakat yang terkena wabah nih, kayak gini, kayak sekarang ini kan ada wabah corona, Anda akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang bagaimana caranya supaya terhindar dari corona, bagaimana caranya untuk meningkatkan imun tubuh, bagaimana caranya untuk menjaga kebersihan, seperti itu, ya. Jadi banyak sekali apa yang harus Anda lakukan, ya. Salah satunya adalah memang tugasnya nakes. Walaupun Anda di sini adalah perawat anestesi, tapi Anda juga wajib berkecimpung untuk penyuluhan baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Jadi nggak melulu cuma ngurusin soal anestesi saja, seperti itu, ya. Jelas, ya. Oke, lanjut. Kemudian materi atau pesan yang disampaikan, bagaimana hendaknya materi atau pesan disampaikan itu disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan dari individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Sehingga apa? Oh, sehingga nanti materi yang disampaikan itu langsung dirasakan manfaatnya oleh sasaran. Jadi misalkan tadi saya sudah ceritakan beberapa, misalkan Anda ketemu dengan kelompok berisiko tinggi, ada suatu keluarga yang di dalamnya itu ada lansia dengan penyakit degeneratif, hipertensi. Berarti materi yang harus Anda berikan kepada lansia tersebut adalah tentang hipertensi. Bagaimana caranya supaya dia terhindar dari hipertensi, bagaimana caranya untuk meningkatkan usia harapan hidup itu. Jadi sesuai dengan sasarannya, ya. Seperti itu. Kemudian harusnya kalau pada saat Anda menyampaikan materi atau pesan, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti dan tidak sulit. Jangan gunakan bahasa medis kalau misalkan sasaranmu adalah tadi individu di pedesaan dengan mungkin, maaf ya, taraf pendidikan yang rendah, kemudian juga perekonomian rendah. Mereka tidak paham bagaimana bahasa medis. Beda kalau mungkin pasienmu adalah bidan atau perawat atau dokter. Anda kalau ngomong bahasa medis nggak masalah, tapi kalau pasienmu adalah tadi masyarakat pedesaan, itu ya harusnya gunakan bahasa sesuai dengan apa yang memang mereka pahami, gitu. Tidak akan sulit atau mungkin terlihat bodoh, ya, tidak, tapi berarti kita bisa memahami mereka, karakter mereka. Kita bisa membuat si sasaran itu mengerti apa pesan yang kita sampaikan, itu, ya.
Kemudian, penyampaian materi sebaiknya menggunakan metode dan media untuk mempermudah pemahaman dan untuk menarik perhatian sasaran. Contohnya begini, Anda kalau mau penyuluhan kesehatan misalkan individu, berarti metodenya apa? Oh, saya akan melakukan bimbingan kepada individu tersebut supaya dia tahu pesannya apa. Jadi misalkan, oh, saya mau penyuluhan kepada mbah-mbah tersebut karena dia karena dia itu misalkan tidak tahu apa itu hipertensi. Kamu bimbingan. Terus kemudian saya kepengen mbah-mbah tersebut tahu bagaimana caranya menghindari atau menurunkan tensi dengan cara apa. Kamu pakai medianya apa? Kalau cuma leaflet aja itu susah. Tapi kalau Anda membawa misalkan, Mbah, seharusnya Mbah tidak boleh makan makanan yang mengandung banyak garam, tapi dietnya adalah misalkan tinggi protein. Anda kasih contohnya, makanan tinggi protein itu kayak apa gitu, itu akan jauh lebih mengena. Atau boleh disetelkan video, boleh nggak? Boleh aja, terserah Anda mau kepengen yang kayak apa supaya sasaranmu paham dengan apa yang kita sampaikan gitu. Jangan cuma tulisan aja, jangan cuma leaflet aja, pasien nggak paham begitu ya. Oke. Kemudian untuk metode ya, di dalam metode kita akan bahas satu persatu. Apabila Anda akan melakukan penyuluhan perorangan atau secara individual, maka dalam penyuluhan kesehatan ini metode digunakan untuk membina perilaku baru atau seseorang yang telah mulai tertarik pada suatu perubahan atau inovasi. Tapi tentunya Anda harus merangsang si individu lebih dahulu, seperti itu ya. Kemudian dasarnya adalah apa? Anda harus melakukan pendekatan terhadap individu karena apa? Mereka punya masalah berbeda-beda, mereka punya karakteristik berbeda. Jadi misalkan Anda melakukan penyuluhan dengan orang A dan orang B, mungkin metode dan juga media antara kedua tersebut berbeda. Karena apa? Latar belakang mereka berbeda, kemudian alasan mereka berbeda, bagaimana cara mereka menerima pun juga berbeda, dan bagaimana perilaku sebelum dilakukan penyuluhan juga pasti akan berbeda. Jadi tidak dipukul rata ya. Nah, di sini ada dua cara metode bimbingan dan juga wawancara. Untuk metode bimbingan memang di sini terjadi kontak mata antara klien dan petugas itu lebih intensif karena kan berarti Anda melakukan bimbingan. Kemudian setiap masalah yang akan dihadapi oleh klien itu dapat dikoreksi oleh si petugas, oleh si pemberi penyuluhan. Kemudian setelah itu hasilnya nantinya pasti si klien akan sadar atau tidak sadar, atau paham tidak paham, dia akan menerima perilaku tersebut karena sudah dibimbing, karena lebih intens antara petugas dan juga yang diberikan penyuluhan. Beda kan? Kalau cuma satu kali ketemu itu berbeda dengan kalau bimbingan setiap minggu misalkan Anda ketemu, pasti itu akan lebih intens seperti itu ya. Kemudian wawancara. Sebetulnya wawancara itu merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan ya. Jadi di sini tuh pada saat Anda melakukan wawancara, Anda akan menggali informasi. Ya, menggali informasi. Kenapa dia itu tidak mau berubah perilakunya? Kenapa dia nggak tertarik dengan perubahan perilaku? Kemudian dia itu berperilaku tersebut itu mengadop dari siapa? Kemudian dasarnya apa dia berperilaku seperti itu. Terus kalau misalkan sudah Anda wawancara, kemudian Anda berikan penyuluhan, kemudian dia belum berubah, berarti
perlu dilakukan penyuluhan lebih mendalam lagi. Seperti itu untuk yang metode wawancara, ya. Oke. Ya, seperti itu. Jadi silakan, Anda mau yang mana, ya. Bimbingan boleh, tapi memang kalau wawancara memang ini adalah untuk dasar Anda melakukan bimbingan dan juga penyuluhan, ya, seperti itu. Lanjut. Kemudian metode penyuluhan kelompok, ya. Sebetulnya kalau kita melakukan penyuluhan kelompok itu adalah kita harus ingat kelompok sasarannya itu pendidikannya apa secara formal. Kemudian harus diingat juga berapa banyak pesertanya. Kalau misalkan pesertanya sudah lebih dari 15 orang, maka metode yang baik adalah ceramah dan seminar. Kalau dia kelompok besar, ya. Oke. Tapi kalau dia kelompok kecil, karena dia kurang dari 15 orang, maka metode yang cocok adalah diskusi kelompok. Jadi Anda bisa nih, misalkan ada 10 orang, bolehlah dibagi 2 kelompok, jadi ke 5 orang itu dilakukan diskusi kelompok atau curah pendapat juga bisa. Kemudian bola salju ini juga hampir sama dengan curah pendapat. Kemudian boleh juga dengan cara mainkan peran. Jadi pura-puranya si A jadi kadesnya, si B jadi bidannya, jadi perawatnya, seperti itu. Nanti penyuluhan pesan yang diberikan itu akan sampai kepada mereka, ya, dengan permainan simulasi seperti itu. Itu boleh-boleh aja. Oke. Nanti silakan, nanti dilihat dulu ya ada berapa orang. Kemudian metode penyuluhan massa. Di dalam metode penyuluhan massa ini, penyampaian informasi itu ditujukan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Jadi ini bersifat umum karena dia tidak membedakan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status ekonomi, tingkat pendidikan, ya. Jadi pokoknya kita udah tutup mata soal umurnya berapa, laki-laki atau perempuan, pekerjaannya di mana, gimana status ekonominya, pendidikannya, kita tutup mata itu, ya. Kemudian pesan kesehatannya itu harus disusun sehingga semuanya harus mencakup semua strata. Itu contohnya apa? Oh, contohnya saya akan melakukan ceramah umum. Itu kalau kita ceramah kan kita nggak mikir masanya umur berapa, pendidikannya apa, laki-laki atau perempuan, kerjanya di mana, kita nggak mikir itu. Yang penting pesan kita bisa diterima oleh semua orang, semua strata, kan seperti itu, ya kan? Kemudian pidato melalui media massa itu juga kamu nggak usah mikir, yang penting saya tulis udah jeret, nanti akan dibaca oleh siapapun. Terus simulasi juga sama, nggak usah mikir itu ya. Itu ada juga sinetron, karena sinetron juga pasti harapannya ada pesan yang ada di situ, ya. Tulisan di majalah atau koran, billboard, kalau Anda lihat jalan-jalan itu biasanya suka ada billboard, di sini ada pesan, misalkan jagalah kebersihan dengan cuci tangan setiap hari, gitu ya. Atau juga spanduk itu juga biasanya Anda lihat ada pesan kesehatan di spanduk. Itu kan orang yang pasang spanduk nggak mikir nanti yang baca siapa ya, umurnya berapa ya, laki-laki atau perempuan ya, kemudian setelah itu kerjanya apa ya, kan nggak mikir gitu ya. Itu kalau misalkan metode penyuluhan massa gitu ya. Oke, paham ya. Kemudian alat bantu dan juga media penyuluhan, ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan alat bantu adalah memang dia merupakan alat-alat yang digunakan oleh penyuluh dalam menyampaikan informasi. Jadi orang-orang kalau yang melakukan penyuluhan namanya penyuluh. Nah, biasanya dia
pakai alat peraga ya, karena untuk membantu dan memperagakan sesuatu dalam proses penyuluhan. Jadi misalkan kalau Anda pernah melihat penyuluhan Bu Bidan ya, bagaimana caranya menyusui yang benar, maka dia akan membawa peraga bayi, kemudian atau bagaimana cara menjahit itu ke perawat-perawat, mungkin nanti dokternya bawa peraga juga seperti itu ya. Jadi memang alat peraga itu dimaksudkan untuk mengerahkan indera sebanyak mungkin kepada suatu objek sehingga mempermudah persepsi dari sasaran yang diberikan penyuluhan. Jadi kan nanti kalau ada peraganya kan pasti si sasaran akan melihat lebih perhatian dan akan lebih mengena. Beda kalau cuma ngomong-ngomong aja, dia akan bosan. Tapi kalau ada peraganya itu jauh akan lebih kena, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi memang di sini ada fungsi alat peraga, yaitu untuk menimbulkan minat sasaran. Jadi kan, ada peraganya nih, dia akan mendengarkan gitu ya, untuk membantu mengatasi hambatan bahasa jelas. Kalau mungkin kita akan memperagakan sesuatu dengan bahasanya bahasa agak medis, tapi di sini kita langsung praktek, itu kan akan lebih ngena ya. Terus merangsang sasaran untuk melaksanakan pusat kesehatan. Nah, ini kan lebih tertarik, oh iya bener ya, ternyata kalau misalkan kita menyusui dengan benar, maka bayinya akan tidurnya lebih nyenyak gitu kan. Kemudian membantu sasaran untuk belajar lebih banyak dan lebih tepat, yaitu karena kalau satu kali kita ragakan kemudian dia itu belum paham, pasti sasaran akan nanya, coba diulangi lagi Bu, gimana gitu ya. Kemudian merangsang sasaran untuk meneruskan pesan yang diterima kepada orang lain. Misalkan gini, Anda sudah melakukan menjadi sasaran penyuluhan nih, kemudian ada seorang ibu, kemarin saya dikasih penyuluhan loh tentang bagaimana bikin makanan pendamping ASI yang baik, caranya gimana. Nanti dia akan menularkan kepada yang lain itu ya. Kemudian mempermudah memperoleh informasi oleh sasaran jelas ya. Kemudian lebih mendorong sasaran untuk mengetahui, kemudian setelah itu mendalami, setelah itu baru dia akan melaksanakan, kan seperti itu. Jadi memang kalau kita penyuluhan dengan alat peraga itu jauh lebih mengena, jauh lebih tertarik itu sasarannya, sehingga kita ya lebih enak, dan pesan yang kita berikan kepada sasaran kita akan jauh lebih cepat dipahami oleh sasaran, seperti itu ya. Oke, di sini ada 3 macam alat bantu penyuluhan ya. Yang pertama adalah alat bantu lihat. Jadi alat bantu lihat ini fungsinya adalah untuk membantu menstimulasikan indera mata pada waktu terjadinya penyuluhan ya. Jadi ada 2 slide dan film. Jadi misalkan nih, Anda akan melakukan penyuluhan, misalkan kayak sekarang kita lagi musim corona, Anda akan melakukan penyuluhan bagaimana caranya supaya terhindar dari corona. Nah, Anda setelkan film, orang akan melihat ya. Daripada kalau cuma Anda ngomong, Ibu biar tidak dari corona kita harus cuci tangan ya, kita harus makan makanan yang bergizi, vitamin C dosis tinggi, kemudian harus beristirahat, itu kan nggak akan ngena. Tapi kalau Anda setel TV, TV film, di situ ada bagaimana caranya supaya dia terhindar corona, kan dia akan lebih ngena. Oh ya gitu ya, ternyata ya caranya ya itu ya. Itu berarti kan dia ngelihat. Di samping Anda ngomong, terus Bu, lebih jelasnya saya putarkan film ya, bagaimana caranya terhindar dari virus corona. Kita setelkan film tentang bagaimana caranya terhindar dari corona.
begitu ya. Oke, kemudian ada namanya alat bantu dengar. Alat ini membantu menstimulasi indera pendengaran pada waktu proses penyuluhan. Contohnya apa? Ada piringan hitam, ada radio, ada pita suara. Itu, ya. Kemudian ada yang namanya alat bantu lihat dan dengar. Nah, alat ini menstimulasi indera penglihatan dan juga pendengaran pada waktu proses penyuluhan. Contohnya apa? Televisi dan video kaset tadi ya. Kalau Anda butuh, silahkan Anda gunakan televisi untuk membuat si sasarannya itu lebih paham apa yang Anda sampaikan, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum Anda membuat alat-alat peraga tersebut, Anda harus ingat ya, tujuan apa yang hendak Anda capai. Jadi misalkan saya kepengen kepengen sasaran saya itu memahami bagaimana cara cuci tangan yang benar. Jadi Anda pakai film cuci tangan yang benar. Kemudian persiapkanlah alat peraganya apa saja. Disiapkan betul-betul bagaimana caranya cuci tangan. Berarti Anda harus siapkan apa? Sabun, wastafel, seperti itu. Disiapkan semuanya, ya. Nah, di sini ya. Tujuan pendidikannya apa saja? Oh, saya kepengen supaya sasaran saya itu harus pengetahuannya berubah, kemudian sikapnya berubah. Itu. Terus tujuan saya pakai alat bantu supaya apa? Oh, supaya sasaran saya itu dia lebih perhatian terhadap sesuatu yang akan saya berikan. Jadi Anda pakai alat peraga. Kemudian pada saat Anda mau pakai alat peraga, sebaiknya memang harus dicoba lebih dahulu. Jangan belum dicoba, kemudian saat penyuluhan Anda nggak bisa pakai. Jadi harus dicoba terlebih dahulu. Bagaimana di fungsinya, dia bagus nggak, dia berfungsi dengan baik apa tidak, gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita bicara soal media penyuluhan. Nah, media penyuluhan adalah semua sarana untuk menampilkan pesan informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator sehingga sasaran dapat meningkat pengetahuannya dan harapannya bisa berubah perilakunya ke arah positif. Tujuannya apa? Oh, supaya mempermudah informasi, kemudian menghindari kesalahan persepsi. Jadi kalau misalkan Anda menyiapkan leaflet, nanti dia sudah pulang, dia akan menularkan pesannya kepada orang lain, dia tuh kasih tuh leaflet sehingga tidak ada kesalahan persepsi. Kemudian media juga dapat memperjelas informasi yang Anda berikan kepada sasaranmu. Jadi kalau pakai media ada gambarnya, ada yang dibawa pulang kan lebih paham ya. Terus sehingga sasarannya bisa lebih mengerti, kemudian mengurangi komunikasi verbal ya. Jadi media juga bisa memperlancar komunikasi antar komunikator dan komunikan atau sasaran ya. Nah, di sini media cetak ada 3 ya, media penyuluh ada 3, media cetak, media elektronik, dan juga media luar ruang ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah media cetak. Media cetak itu contohnya apa? Ada booklet, ada leaflet, ada selebaran, ada flip chart atau lembar balik. Kemudian ada yang namanya rubrik atau juga tulisan pada surat kabar atau majalah, ada poster, kemudian ada foto yang mengungkapkan informasi kesehatan, misalkan kalau kita di jalan-jalan itu tempel-tempel ya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan media cetak itu bisa tahan lebih lama, jelas ya, karena kan dia bentuknya dicetak, kemudian mencakup banyak orang, biaya lebih rendah, dapat dibawa kemana-mana, tidak perlu listrik, dan mempermudah pemahaman serta bisa meningkatkan gairah belajar. Itu. Tapi ada kelemahannya, yaitu tidak dapat menstimulir efek gerak dan efek suara, dan juga bisa mudah terlipat
Itu kelemahan dari media cetak ya. Lanjut, media elektronik. Media elektronik ini sifatnya dinamis dan juga bisa bergerak, dapat dilihat dan didengar. Contohnya apa? Televisi, radio, video, film, kaset, kemudian CD, kemudian VCD. Kelebihannya apa? Lebih mudah dipahami, lebih menarik, dikenal masyarakat, bisa tatap muka, kemudian mengikutsertakan seluruh panca indera. Tapi juga ada kelemahannya nih. Apa kelemahannya? Oh, dia kosnya lebih tinggi, kemudian sedikit rumit, perlu listrik, kemudian alat canggih ya, dan kemudian dia selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan butuh keterampilan untuk mengoperasikannya ya. Oke, ada juga media luar ruang. Biasanya apa? Kalau Anda pernah melihat papan reklame, Anda pernah melihat spanduk, pameran, banner, kemudian televisi layar lebar, itu berarti termasuk media luar ruang. Kelebihannya apa? Dia akan lebih mudah dipahami, jelas ya, karena dia kan bentuknya lebih besar di luar ruang. Kemudian lebih menarik. Contohnya apa? Misalnya kalau Anda pernah melihat TV besar yang ada di alun-alun itu, Purwokerto, atau spanduk Anda pernah melihat, itu akan jauh lebih menarik ya. Kemudian mengikutsertakan semua panca indera pasti, dan jangkaunya lebih besar, itu jelas ya, karena semua orang bisa melihat, dan bentuknya pun lebih besar. Kelemahannya apa? Oh, kos lebih tinggi, jelas ya. Kemudian lebih rumit, perlu persiapan matang, kemudian perlu peralatan yang selalu berkembang dan juga berubah-ubah gitu ya. Nah, yang perlu diingat bahwa media penyaluran kesehatan yang baik adalah media yang mampu memberikan informasi atau pesan-pesan kesehatan yang sesuai dengan tingkat penerimaan pesan, sehingga sasaran mau dan mampu untuk mengubah perilaku sesuai dengan pesan yang disampaikan. Jadi harus diingat, ini adalah sifat-sifat media penyuluhan yang baik. Goalnya adalah sasaran mampu mengubah perilaku sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator atau penyuluh. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyuluhan. Yang pertama adalah faktor penyuluhnya kurang persiapan. Jadi dia kurang menguasai materi. Kemudian penampilannya kurang meyakinkan. Jadi kalau ada di depan orang-orang itu harus penampilan yang rapi, jangan berantakan. Kemudian bahasa yang digunakan itu kurang dimengerti oleh sasaran. Jadi misalkan Anda mau penyuluhan tetapi bahasanya kurang mengerti sasaran. Jadi tadi saya bilang, kalau misalkan desa, ya udah di sini aja, misalkan jangan gunakan bahasa yang tidak bisa dipahami dengan sasarannya. Kemudian suara terlalu kecil dan juga kurang didengar oleh si sasaran. Kemudian biasanya terlalu monoton, itu juga sangat membosankan. Jadi memang kalau kita di depan akan tampil sebagai penyuluh, sebagai pemberi pesan, itu memang harus banyak persiapan. Mulai dari penampilan harus rapi, harus bersih ya, apalagi kita tenaga kesehatan wajib kita rapi, bersih, wangi. Kemudian kita harus menguasai materi yang akan kita berikan. Jadi ngomongnya pede, sudah belajar, setelah itu pede dalam ngomongnya, nggak belibet itu. Kemudian suaranya juga yang lantang, yang keras, yang jelas itu, dan tidak boleh terlampau monoton. Jadi boleh kalau Anda kasih ice breaking pada saat penyuluhan, boleh Anda kasih misalkan demo saat penyuluhan juga boleh. Anda boleh kasih selingan juga boleh, sehingga sasaran tidak bosan mendengarkan orang ngomong aja, seperti itu. Makanya memang harus diimbangi dengan adanya media atau alat peraga itu ya. Kemudian faktor sasaran, misalkan apa? Sasaran saya ternyata pendidikan terlalu rendah,
sehingga kadang-kadang dia sulit menerima pesan yang disampaikan. Itu maksudnya apa sih, Bu? Itu gimana sih, nggak paham gitu ya. Atau juga tingkat sosial yang rendah, sehingga dia itu nggak mementingkan penyuluhan. Daripada saya di sini lama-lama duduk, mendingan saya jualan dapat uang. Nah, kayak gitu misalnya, seperti itu. Atau kepercayaan dan juga adat kebiasaan yang telah tertanam. Jadi apa iya sih benar, memangnya orang habis lahiran nggak boleh makan ini, katanya nggak boleh makan amis, nanti asinya amis. Tapi kalau Anda sebagai penyuluh, tidak ibu, karena itu justru bisa mengganti sel-sel tubuh yang rusak habis bersalin. Enggak tapi kepercayaan yang saya dapatkan kayak gini kok. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Kemudian ada juga faktor proses. Jadi misalkan apa, tidak sesuai dengan waktu yang dengan sasaran. Misalkan sasaranmu adalah apa namanya, masyarakat di pedesaan yang mungkin mereka itu bisanya itu sore hari atau bahkan malam, tapi Anda malah menjatuhkan pagi. Ya udah, otomatis pasti yang datang cuma sedikit atau bahkan tidak datang sama sekali. Berarti memang saat prosesnya itu adalah yang mempengaruhi kelancaran penyuluhan. Kemudian tempat penyuluhannya misalkan dekat dengan tempat ramai, misalkan pasar, atau dekat dengan tempat yang sedang dilakukan keramaian, kayak ada apa yang namanya ya, morning itu loh, market morning, pasar pagi, itu kan berarti nggak sesuai. Orang akan lebih tertarik ke pasar daripada ke tempat penyuluhan itu ya. Jadi harus banyak yang dipikirkan pada saat kita akan melakukan penyuluhan, begitu ya. Oke, materi saya hari ini sudah selesai untuk proses penyuluhan individu, keluarga, dan kelompok. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di forum, kita akan bahas. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.